Oke, jadi eh, untuk kecakapan pribadi ini ya, saya salah satu pengampu, tidak saya sendiri untuk mengampu kecakapan pribadi yang ada Pak Alista, ada Bu Syafrin, ada Pak Dian. Kebetulan kalian dapat pengampunya saya. Nah, untuk mungkin saya akan membahas ke referensinya dulu ya. Jadi untuk referensinya kita akan menggunakan boleh baca buku ini maupun sumber jurnal dan web gitu ya. Tapi nanti tetap saya akan menyampaikan materi setiap pertemuan gitu. Jadi bahannya kami ambil dari sini ya. Secara umum untuk apa yang akan dipelajari berkaitan tentang komunikasi dan pengembangan diri sih ya. Jadi kuliah ini kalian bisa dianggap sebagai apa ya, salah satu yang mungkin tidak academic oriented tapi mendukung ya untuk self development kalian gitu. Jadi mungkin secara rancangan materinya saya tidak akan menyampaikan RPS yang meruntut gitu seperti tugas di mata kuliah yang lainnya. Yang jelas materi setiap minggunya adalah topiknya tentang self development. Oke, selanjutnya mungkin saya akan membahas mengenai kontrak perkuliahan daring dulu ya, karena kita 2 minggu ini kuliahnya online. Tapi tidak menutup kemungkinan jika di perkuliahan yang lainnya, di pertemuan lainnya mungkin ada kegiatan lain atau berhalangan atau kondisi tidak memungkinkan gitu ya, bisa kuliah online ya. Jadi kita kombinasikan daring dan juga luring ya. Oke, meskipun daring saya harapkan tetap berpakaian bebas rapi ya, agar menunjukkan bahwa ini kalian semangat mengikuti kecakapan pribadi gitu ya, mewakili bagaimana kalian menghargai diri sendiri dan merepresentasikan kalian diri kalian sendiri gitu, apalagi ketika on cam gitu kan, setidaknya ya nggak pakai daster misalnya, setidaknya atasnya diganti, mandi, cuci muka gitu ya, terus eh, menyegarkan diri gitu ya, tetap tampilan yang pantas agar tetap semangat gitu. Oke, ini untuk izin presensi mungkin saya, karena ini di sistem ya, maksudnya di Google Meet saya bisa sampai attendance ya, nanti saya tinggal filter aja yang joinnya lebih dari 10 menit ya, lebih dari 10-15 mungkin ya, karena tadi saya milih 10 lebih 5 kan, saya filter dari situ saja, tidak akan saya panggil satu-satu. Oke, lalu untuk persentase kehadiran ini eh, selama 1 semester ikut rule dari ini aja ya, dari UPN ya, minimal 75% dari total tidak masuk perkuliahannya, dari total tatap muka ya. Oke, nah nanti kehadiran, keaktifan, dan kedisiplinan akan diperhitungkan dalam penilaian ya, karena ya kembali lagi ini merupakan mata kuliah kecakapan pribadi ya. Lalu ini saya ketika masih presensi masih ada bunyi ting-tong gitu ya, mungkin ada admit gitu, tadi beberapa ada yang perlu saya admit. Mungkin kalau udah kuliah, mulai kuliah sebaiknya joinnya pakai akun UPM ya, biar tidak perlu saya buka lagi terus saya admit gitu. Kalau pakai akun UPM tidak perlu saya admit. Oke, saya lanjut saja ya. Oke, selanjutnya untuk yang offline atau luring ya, ini kurang lebih sama sih ya. Diharapkan melakukan laporan persiapan penerimaan materi sebelum perkuliahan dimulai ya. Jadi diharapkan mungkin ya konfirmasi. Saya perlu tahu nih komtingnya, kan belum ada yang menghubungi saya hari ini. Terus juga karena tadi saya langsung kepikiran pernah ada grup WA-nya gitu, jadi saya langsung hubungi aja. Nah, untuk komting mata kuliah ini kalian apakah sudah menentukan ataukah satu komting untuk semua mata kuliah di paralel B? Gimana yang paralel B? Saya sambil admit dulu. Awal-awal saya admit ya. Nanti mungkin pertemuan ke depan
pakai akun VPN ya, yang nggak usah saya password. Gimana untuk paralel B ini komtingnya saya bisa kontak siapa ya? Untuk paralel B siapa kira-kira? Dia oke, dia Pitaloka Ramawati. Oke, saya ingat-ingat ya, dia ya. Oke, dia terima kasih sudah menawarkan diri jadi komting mata kuliah percakapan pribadi. Boleh on cam dia, saya boleh lihat nggak yang mana nih mukanya? Ini takutnya pertemuan ketiga saya enggak ini. Mungkin saya mau tahu dia yang mana nih. Ada beberapa yang mungkin saya masih ingat mukanya, ada yang belum ya. Oke, dia tuh kan udah on cam cantik kan kelihatan. Oke dia ya. Terima kasih sudah membantu saya. Nanti mungkin informasi atau apapun dia bisa mewakili untuk menghubungi saya. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya sambil share screen lagi. Nah, karena ini untuk offline, jadi harapannya kalau misalnya ada sakit ataupun izin lain ya, misalnya ada kegiatan kampus atau organisasi, harap menyertakan suratnya gitu ya. Kalau sakit surat dokter, kalau kegiatan kampus ya diwakili oleh organisasinya ya. Bisa mengisi melalui form, nanti saya berikan URL-nya di ilmu atau di deskripsi grup ya supaya gampang. Saya kalau chat takutnya ketumpuk jadi nggak kebaca gitu. Tapi kalau di Google Form saya gampang ngerekap. Oke. Lalu diharapkan nanti akan ada review dan laporan di akhir perkuliahan ya. Untuk reviewnya sendiri, jenis reviewnya ini tergantung materi apa yang akan dibahas pada pertemuan itu, teknisnya akan saya bahas lebih lanjut. Oke. Lalu untuk penilaian secara umum ini komposisi nilainya ini akan ada UTS, UAS, tugas, dan sikap ya. Untuk sikap sendiri nilainya cukup banyak ya, 15%, tugas juga 25% ya. Jadi hampir mengimbangi UTS dan UAS-nya. Kenapa? Karena di sini, karena di mata kuliah ini percakapan pribadi, saya rasa nilai sikap juga ikut menentukan bagaimana penilaian mata kuliah ini. Lalu untuk tugas, karena ini kecakapan pribadi dan mayoritas nanti adalah tugas mandiri ya. Karena itu bagaimana bisa mengeksplor diri sendiri dan juga meningkatkan diri ya, self development. Jadi poin tugasnya juga cukup besar. Cuman nantinya mungkin ketika di Siamiknya saya inputkan 3 ya, karena di Siamik itu hanya tersedia 3 kolom input ya, UTS, UAS, dan praktikum. Jadi nanti di praktikumnya mungkin kombinasi dari tugas dan sikap gitu. Nanti kalau kalian bingung bacanya gitu ya, kok bilangnya 4 tapi di inputnya 3 gitu. Sebenarnya ini adalah seperti ini nanti saya inputkannya ya. Kurang lebih seperti itu untuk mata kuliah kecakapan pribadi ya. Itu ya, jadi secara kontrak kuliah maupun penilaiannya. Sebelum saya lanjutkan ke materinya, apakah ada yang mau didiskusikan dulu atau menyampaikan keberatan, atau ada yang mau disepakati lagi sebelum kita mulai perkuliahan ini selama 1 semester ke depan, biar kita sama-sama enak ya. Jadi saya tidak terlalu memberikan aturan yang terlalu otoriter gitu. Saya terbuka untuk diskusi selama disampaikan terus kita lihat
tapi sejak awal ya, jangan misalnya nanti di akhir gitu. Kayak misalnya tadi kebijakan apa ya, kebijakan kehadiran ini misalnya minimal kan 75% ya, itu kan dari awal sudah diketahui misalnya saya sampaikan gitu. Terus tiba-tiba kalian ingin mengkoreksi presensinya di akhir misalnya karena baru sadar bahwa presensinya kurang. Itu kalau bisa jangan seperti itu. Kalau sudah tahu seperti ini ya berarti apapun kedepannya itu menjadi tanggung jawab masing-masing, dicek di CIP gitu ya, apakah sudah tercatat atau belum izinnya. Jadi jangan menjelang di akhir-akhir gitu. Seperti itu untuk kontrak kuliah dan lain. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan atau negosiasikan, saya anggap ini dulu ya, kesepakatan dengan kelas B gitu. Dan saya akan lanjut ke materi. Oke, ya. Jadi mata kuliah kecakapan pribadi ini ya, kalau bisa saya gambarkan, ini disiplin ilmu yang mempelajari kecakapan seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh gitu ya. Jadi sebelum seseorang bisa dikatakan dirinya atau pribadinya itu cakap, perlu orang tersebut untuk mengenal diri sendirinya dulu kan. Nah, setelah mengenal dirinya sendiri, si orang tersebut atau pribadi tersebut baru bisa menggunakan pengenalan dirinya untuk menambah keterampilan dalam mencari dan menemukan solusi dalam menyelesaikan permasalahan hidup. Kurang lebih seperti itu ya yang dimaksud dengan kecakapan pribadi gitu ya. Nah, kenapa sih kecakapan pribadi ini disisipkan di mata kuliah di kampus kita gitu ya? Kok tidak fokus ke akademik saja belajar gitu, kita kuliah di kampus gitu? Ya karena pada level nantinya kalian bermasyarakat ya, sudah lulus universitas gitu, sudah mengemban gelar sarjana, atau bahkan ketika kalian masih mahasiswa pun kalian kan mewakili menggunakan jubah atau nama baik UPN Jatim gitu ya. Nah, di situ pribadi orang itu karena mewakili sebuah lembaga, mewakili alma mater, maka diharapkan manusia atau orang tersebut perlu mengembangkan pengetahuan dan kecakapannya sesuai dengan bidang tugas dan kedudukannya. Jadi bukan cuma pintar ya, dalam hal ini pintar secara akademik, tapi juga pribadinya baik gitu. Supaya apa? Supaya bisa menghadapi beban kerja ya. Beban kerja yang kedepannya mungkin akan selalu mengalami perkembangan dan tantangan. Apalagi kalian ini sebagai Gen Z gitu ya, Gen Z gitu ya. Tantangannya saya rasa akan semakin menantang gitu ya dibandingkan generasi saya atau generasi sebelumnya gitu ya, karena setiap orang dapat bersaing dengan bebas gitu ya, tidak harus mengemban suatu gelar akademik gitu ya untuk mencari pekerjaan sekarang tuh gitu ya, atau misalnya membuka usaha. Tapi ya jelas memang masuk ke bangku kuliah itu adalah sebuah privilege ya, melatih pola pikir, perkembangan dan networking gitu. Cuman yang pastinya tantangan kalian di masa depan itu akan semakin besar. Nah, makanya di sini selain akademik disiapkan juga bagaimana kalian itu mengembangkan pribadi kalian. Nah, karena itu yang membedakan mungkin kalian gitu ya, seorang lulusan S1 sistem informasi dengan orang yang mempunyai skill IT juga misalnya, tapi hanya lewat bootcamp misalnya, dia fokus ke satu spesifik skill dalam beberapa bulan saja, tapi kalian kan menempuh itu dalam waktu beberapa tahun, mengembangkan tadi pola pikir kalian, bagaimana kalian menghadapi orang di sekitar kalian, bagaimana kalian berinteraksi dengan dosen yang lebih tua, dengan teman kalian yang setara, dengan adik kelas kalian gitu kan. Hal-hal yang mungkin tidak bisa didapatkan di tempat selain perguruan tinggi gitu kan.
Jadi ya memang ini perlu sih untuk seorang mahasiswa mengikuti atau memiliki pengetahuan mengenai kecakapan pribadi gitu ya. Oke, nah itu tentang deskripsi. Kita lanjut ke tujuannya ya. Seperti sudah saya sampaikan tadi, yang pertama tentunya menambah pengetahuan kalian ya. Sebelum bisa terampil kan harus tahu dulu ya. Sebelum bisa pribadinya cakap ya, kalian harus tahu dulu bahwa pribadi seseorang itu sebenarnya bisa diasah loh, bisa selalu diperbaiki, selalu ditingkatkan gitu. Tidak ada orang, mungkin ada yang bilang orang terlahir baik atau terlahir jahat, ya nggak ada ya. Maksudnya dia dilahirkan jahat ya nggak ada, dilahirkan baik ya nggak ada. Ya semua dilahirkan ya secara fitrah gitu ya. Kalau misalnya kalian muslim gitu ya, seperti kita ketahui bahwa ya manusia lahir ke dunia ini dalam kondisi fitrah gitu ya, bisa berkembang menjadi ke arah kanan atau kiri gitu ya, tergantung bagaimana dia mau ke arah mana dan lingkungan membawanya gitu kan ya. Nah dalam hal ini kalian duduk di bangku kuliah ya, berarti kan tugas di lingkungan UPN Jatim dalam hal ini dosennya ya, dan saya misalnya untuk berbagi ya sedikit pengetahuan mengenai kecakapan pribadi ini, bagaimana meningkatkan kapasitas pribadi kalian. Nah setelah kalian tahu, kalian bisa mengimplementasikan, mencoba untuk mempraktekkan ya lewat keterampilan cara-cara yang diberikan di materi, dan akhirnya mungkin merubah sikap gitu ya. Ya anggaplah ini kan masih awal tahun ya, jadi goalsnya 2024 misalnya, 2024 saya akan lebih baik pada suatu hal misalnya ya, anggap aja seperti itu gitu ya. Kalian ketemu mata kuliah dulu kecakapan pribadi di tahun 2024 ini untuk self improvement kalian gitu. Nah harapannya sih setiap orang atau mahasiswa yang belajar di kecakapan pribadi ini akhirnya tahu dan sadar bahwa sebagai manusia itu punya tanggung jawab loh untuk mengembangkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi meskipun di kampus itu melalui tatanan akademik itu diberikan materi per semester, per tahun gitu ya, ada ujian-ujian, tapi perlu dipahami bahwa untuk mengembangkan dirinya ya, mahasiswa itu perlu sadar bahwa itu pada akhirnya adalah tanggung jawabnya sendiri gitu kan ya. Ya mungkin seperti kalian sadari misalnya ini terakhir kan ya, tahun ini terakhir kalian mata kuliahnya dipaketkan gitu ya. Mulai semester depan kalian sudah mulai mencari jalur kalian sendiri, apakah mau kuliah okay, atau mau magang, mau studi gitu, mau macam-macam gitu kan ya. Pada akhirnya kan bagaimana mengembangkan diri kalian sendiri adalah menjadi tanggung jawab masing-masing dan pilihan masing-masing. Nah berbicara tentang bagaimana kita mengembangkan diri sendiri ya, tentunya pertama ya ilmunya harus ditambah ya, menambah pengetahuan dulu gitu ya. Pengetahuan tadi, keterampilannya ditambah dan merubah sikapnya sesuai dengan ilmu dan teknologi gitu, dalam hal ini dalam koridor sistem informasi, sehingga nanti ketika ada kebutuhan baru mungkin dimanapun di masa depan kalian takdirnya bekerja atau membuka usaha atau apapun itu, kalian bisa bisa bergaul dengan baik sih. Itu sih harapannya ya. Gitu ya, dari deskripsi dan tujuan kecakapan pribadi yang sangat luar biasa gitu ya. Kalau lihat bapak ini mungkin kalian ingatnya luar biasa. Saya jujur aja bicara seperti tadi tuh udah berasa kayak motivator gitu ya, tapi sebenarnya tolong jangan disamakan ya, tolong jangan disamakan. Saya belum bisa jadi motivator ya, meskipun ini sifatnya saya berbagi aja ya, kedepannya juga
dosen di sini, terutama saya pribadi ya, maksudnya apa yang saya sampaikan terutama di mata kuliah ini tentunya ya belum bisa disandingkan lah dengan beliau atau mungkin coach gitu ya. Tapi ya saya harapannya di sini saya cuma berbagi pengalaman ya selama saya hidup, misalnya saya hidup lahir lebih dulu daripada kalian yang mengalami mungkin naik turunnya kehidupan, pernah mengalami berbagai fase ya, termasuk fase kuliah gitu, fase nanti setelah kuliah, fase bekerja, dan sampai hari ini ya saya sampaikan pengalaman sebagai orang yang lahir lebih dulu aja, berbagi gitu ya. Dari sudut pandang pengalaman saya aja gitu ya, seperti itu. Ya harapannya sih ya, dengan segala keterbatasan pengalaman saya yang mungkin hidupnya belum sampai 100 tahun ya masih 30-an tahun gitu ya, ya harapannya berbagi ini di mata kuliah ini bisa bermanfaat untuk kalian, supaya sama-sama ya kita bisa meningkatkan kecakapan diri ya, supaya kalian saya harapannya setelah lulus dari mata kuliah ini mempunyai kemampuan, kesanggupan, kepandaian, dan kemahiran dalam mengerjakan sesuatu ya. Jadi yakin gitu kalau saya tuh bisa at least di salah satu atau sub bidang apapun gitu yang ada, segitu banyak pilihannya di SI gitu ya. Lalu harapannya setelah lulus dari mata kuliah ini kalian ini memiliki tahu konsep diri sendiri itu kayak gimana, dan tahu mengenali pribadi kalian dan stick terhadap kepribadian yang baik ya. Lalu dapat meningkatkan potensi diri jika sudah tahu potensinya di bagian apa gitu ya, dan dapat menjadi pribadi yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Juga harapannya kalian bisa percaya diri dan mengasah kemampuan berkomunikasi ya, dan meningkatkan kemampuan menjadi pemimpin dan dapat bekerja sama dengan tim. Jadi harapannya memang output di sini ya memang seperti layaknya mata kuliah, pasti ada nilai ya, seperti mata kuliah lain, cuman saya punya harapan yang lebih besar daripada sekadar memberikan nilai gitu. Saya pengennya semoga kalian setelah lulus mata kuliah ini benar-benar merasakan manfaat berbagi selama 1 semester ini dan menjadi seseorang yang lebih baik lagi gitu. Itu sih ya harapan di akhir mata kuliah kecakapan diri ini, semoga ada manfaatnya. Nah itu dulu mungkin ya tentang dasarnya. Sekarang tentang dasar, deskripsi, dan manfaatnya. Nah saya mungkin mau sedikit sharing aja dulu ya, cakupan dari kecakapan pribadi. Kalau secara garis besar ya, kecakapan pribadi itu sebenarnya mencakup 3 langkah yang bisa kalian kerjakan, atau 3 area yang bisa kalian kerjakan. Pertama ini kecakapan dalam sadar diri ya. Jadi pertama, manusia atau orang itu harus sadar terhadap dirinya ada di dunia ini gitu ya. Tidak serta-merta kalian tuh lahir di dunia ini kan ya. Bahkan kalau mungkin yang muslim ya, kembali lagi muslim, kita tuh sebelum dilahirkan kan masih di janin gitu ya, masih sebelum jadi janin gitu ya, Allah tuh bertanya gitu sama kita, apakah mau lahir atau tidak gitu kan ya. Dan bayi yang lahir ke dunia itu adalah janin-janin yang menjawab iya gitu, dan dia akhirnya nyawanya ditiupkan ke dalam kandungan si ibu. Jadi mungkin itu ya perlu diketahui bahwa jangan sampai mungkin berpikir bahwa saya lahir kan
diinginkan oleh orang tua saya, atau mungkin ada yang tidak diinginkan juga gitu ya. Bisa saja. Tapi perlu diketahui, terlepas dari proses di dunianya, di luar itu adalah pilihan kalian. Karena sebelum nyawa kalian ditiupkan gitu ya, untuk yang muslim ditanya, terlepas dari apapun yang terjadi di dunia ya, dikasih flashback gitu ya, manis atau tidaknya gitu ya, dikasih flashback, kamu mau gitu dilahirkan ke dunia ya. Untuk yang menjawab mau, maka lahirlah manusia itu ke dunia. Jadi perlu diketahui bahwa lahirnya ke dunia ini kalian adalah termasuk pilihan diri sendiri, dan ayo diperjuangkan gitu ya. Yang kedua ini tentang kecakapan berpikir rasional ya. Nanti kita akan belajar mengenai apa itu berpikir rasional. Dan ketiga, kecakapan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Oke, nah ini ya tadi sempat saya bahas pertama tentang kecakapan diri sendiri ya. Kecakapan yang dibutuhkan dalam penghayatan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, anggota masyarakat, dan warga negara ya. Tentang penghayatan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa kurang lebih saya sampaikan tadi ya. Maksudnya perlu disadari bahwa kelahiran kita itu terlepas dari proses secara fisiologis dan biologis itu karena orang tua kita gitu, tapi kita ikut berperan gitu sebelum ruh atau ditiupkan ke nyawa janinnya, kita telah menjawab ya, saya siap gitu dengan baik buruknya yang terjadi di dunia gitu. Jadi perlu disadari bahwa kita lahir ke dunia ini atas keinginan kita sendiri, meskipun ya kita tidak tahu ya, kita lupa, kita tidak tahu apa yang mungkin di flashbackkan, tapi kita yakin pasti ada sesuatu alasan gitu sampai kita bilang iya dan nyawa kita ditiupkan gitu ya. Lalu selanjutnya kesadaran sebagai anggota masyarakat dan warga negara ya. Ini anggota masyarakat ini kalian udah jadi mahasiswa, udah positioning ya, udah punya positioning. Bahkan di KTP pun ya, kalau kalian udah update KTP-nya sesuai dengan usia sekarang, itu bisa dituliskan mahasiswa gitu ya. Kalau sekarang sih kayaknya KTP-nya seumur hidup ya. Mungkin tergantung kalian bikin KTP-nya waktu masih sekolah atau udah kuliah, tapi kayaknya tulisannya pelajar garis miring mahasiswa ya. Artinya pelajar atau mahasiswa itu ya sudah ada positioningnya di masyarakat gitu, sudah dianggap seseorang yang mandiri dan bisa berkontribusi gitu. Makanya sudah ada kategorinya sendiri gitu di kolom pekerjaan gitu ya. Ya meskipun dalam tanda kutip ya, mahasiswa itu kan bukan sebuah pekerjaan yang menghasilkan uang, tapi dalam hal ini apa yang dikerjakan ya dia sebagai seseorang yang mencari ilmu dan sebagai warga negara. Ini memposisikan sadar diri apa sih yang harus dilakukan gitu dalam membangun negara ini dalam konteks lebih besar ya. Mungkin tidak bisa langsung, tapi apa yang bisa dilakukan. Contohnya misalnya nanti kita bisa memilih di pemilu misalnya. Ya, secara garis besar, apakah suara pilihan saya itu akan langsung mengubah suatu kebijakan tertentu? Kan tidak ya kalau secara tidak langsung, tapi dengan ikut memilih misalnya kita bisa menentukan mana calon pemimpin yang visi misinya paling dekat dengan hati kita gitu, yang kebijakannya paling mendekati apa yang diinginkan gitu kan. Seperti itu. Implementasinya seperti apa sih? Pertama, sebelum bisa tahu ya tadi bahwa sadar diri nih kalau kita tuh satu makhluk dari Tuhan ya apapun agamanya, makhluk Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara ya. Implementasinya kita menyadari bahwa satu, kita ada hidup di dunia ini ada tujuannya ya. Meskipun kita saat ini belum menyadari, belum ketemu yang sudah ketemu alhamdulillah, yang belum ketemu
Ya tugasnya kita mencari sendiri, menyadari adanya kita di bumi ini, lahir di saat ini, kalian duduk di sana, itu ada tujuannya. Nah, lalu setelah itu kalian mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Kembali lagi, ini pasti ada, satu orang pasti kelengkapannya manusia itu pasti ada kelebihannya dan juga kekurangannya. Gitu, tidak bisa dihindari ya. Sesempurna apapun yang kalian lihat, misalnya panutan-panutan kalian yang kelihatan di medsos misalnya, banyak lebihnya gitu ya. Ya pasti ada kurangnya gitu. Cuman ya tidak mereka lagi ya, sama seperti kalian gitu ya. Yang kelebihannya itu ada, kekurangannya itu ada. Mana yang bisa kalian explore, kelebihannya ditonjolkan, misalnya kekurangannya kalian sadari untuk di improve gitu ya, untuk dihilangkan atau dikurangi kadarnya. Nah, serta menjadikan kelebihan dan kekurangan tadi sebagai modal dalam meningkatkan diri untuk bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Oke, lanjut kita ke kecakapan berpikir rasional. Nah, kecakapan ini yang dibutuhkan dalam pengembangan potensi berpikir ya. Ini selain kelebihan dan kekurangan tadi yang bisa dari internal atau eksternal, dari apa yang ada di lahiriah kita atau apa ada yang di lingkungan kita, itu tetap apapun yang dimiliki tadi sebelumnya, kelebihan dan kekurangannya, manusia itu tetap harus berpikir rasional ya. Bagaimana dia mau mengembangkan potensinya dengan cara berpikir. Nah, ini implementasinya seperti apa? Harus bisa cakap atau mau ya menggali dan menemukan informasi, bisa mengolah informasi dan mengambil keputusan, serta kecakapan memecahkan masalah secara kreatif ya. Oke, nanti ini kita latihan sama-sama tentang bagaimana berpikir rasional. Nah, yang terakhir ini adalah kecakapan berkomunikasi. Nah, ini kecakapan yang dibutuhkan dalam berkomunikasi dengan orang lain ya. Jadi kalau udah sadar diri, sudah bisa tadi berpikir rasional, ini baru harapannya bisa berkomunikasi. Karena idealnya memang mengkomunikasikan itu adalah setelah tahu diri sendiri yaitu seperti apa, berpikir dulu baru berkomunikasi ya. Jadi tahap komunikasi itu ya di akhir apa yang dikomunikasikan tuh hasil pemikiran rasional seseorang yang sadar akan dirinya gitu ya. Jangan dibalik ya, berkomunikasi tanpa berpikir rasional dan tidak sadar dengan diri. Implementasinya seperti apa? Kecakapan mengenali dan merespon secara layak perasaan, sikap, dan perilaku, motivasi, serta keinginan orang lain gitu ya. Jadi komunikasi itu disesuaikan ya dengan apa yang ingin diterima maupun diberikan oleh orang lain gitu ya, komunikasi itu. Oke, nah ini implementasi kecakapan pribadi ya. Misalnya nih ya, tadi kan ada 3 nih cakupannya, ada dari sadar dulu, terus pikir dulu, terus komunikasi ya. Nah, kurang lebih sadar seperti ini ya, mensyukuri kelebihan dan kekurangan, menjadikan modal peningkatan diri untuk bisa bermanfaat, pikir dan komunikasi juga. Nah, ini secara singkatnya seperti ini. Nah, misalnya nih, saya ingin untuk implementasinya ya, misalnya saya ingin mengenal kalian gitu, saya ingin mengenal kalian lebih dekat gitu, ini di ujungnya gitu kan. Nah, gimana caranya supaya saya bisa mengenal mahasiswanya dengan tepat gitu kan? Harusnya mahasiswanya sadar dulu, terus berpikir dengan langkah-langkah berikut, baru mengkomunikasikan, saya begini loh bu, bla 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 gitu. Nah, cuman sayangnya mungkin di usia kalian yang masih muda ini gitu ya, kadang masih ada yang belum menyadari kelebihan kekurangan itu apa gitu kan ya. Masih bingung apa ya kelebihan kekurangan, kalau ditanya kelebihan aku apa sih, kekurangan aku apa sih yang bisa jadi modal gitu. Nah, karena kita
di sistem informasi, saya coba berpikir gimana ya bisa memecahkan masalah dalam penggalian kelebihan dan kekurangan ini dengan cara yang kreatif. Nah, ini saya mau menginformasikan bahwa kita bisa coba salah satu caranya. Tentu cara yang paling tradisional adalah menganalisis diri sendiri ya. Jadi tinggal dipikirin aja gitu ya, kalian memikirkan apa ya kelebihan kekuranganku gitu. Tapi kita bisa dibantu loh karena kita ini di prodi sistem informasi ya. Saya mau mengenalkan ada loh orang atau lembaga di luar gitu ya yang sudah membantu membuatkan ini sejenis sistem pakar sih menurut saya, sejenis sistem pakar supaya kita bisa mengenal kelebihan dan kekurangan. Nah ini karena supaya saya seragam aja sih mengenal mahasiswanya itu secara seragam gitu ukurannya. Karena kalau misalnya saya cuma nanya tolong dong kenalin dirimu dan kelebihan kekuranganmu apa, kadang jawaban kelebihan dan kekurangan itu bervariatif gitu. Ada mungkin yang menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari sisi akademis gitu ya. Ada yang menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari aspek yang lain gitu ya. Yang mana akhirnya bagaimana nih ya saya melihat ini dalam satu karakter gitu. Nah, pada itu saya ingin kalian latihan untuk mengimplementasikan tiga cakupan dari kecakapan pribadi ini lewat sebuah sistem pakar. Ya, mungkin ada yang tahu juga ya. Oke, mungkin ini saya mau share sebuah link URL namanya 16 personalities. Tentang 16 personalities ini, apakah ada yang sudah mengenal tentang 16 personality? Saya mau jelasin tapi saya mau lihat adakah yang sudah pernah dengar atau pernah coba, boleh raise hand. Saya rasa ini cukup populer ya, siapa tahu ada sih. Karena saya juga tahu ini ketika dulu waktu mau apply kerja bertahun-tahun lalu, mungkin 4 tahun lalu gitu ya. Ada yang pernah dengar atau pernah coba, boleh raise hand. Oke, saya coba lihat ini ada 2 orang. Oke, 4, lumayan banyak ya. 5 orang. Ada lagi yang pernah coba atau dengar ya. 7. Oke, 8. Oke, mungkin akan ada yang ingat atau enggak gitu ya. Kayaknya saya pernah coba deh. Misalnya buka dulu linknya gitu ya. Oh ini kayaknya pernah coba. Pernah coba. Saya kopikan linknya benar. Ya mungkin kadang ada orang yang pernah ikut coba-coba gitu dari temennya. Saya sambil mau cek ombak nih. Ada 7 orang. Oke, ya, masih minoritas ya. Jadi nggak apa-apa ya. Saya coba jelasin buat yang udah tahu nggak apa. Kalian karena nanti saya pengen tahu juga hasilnya apa ya. Oke, jadi saya mau coba jelaskan dulu. Ini ada website namanya 16 personality. Kalau secara umum saya bisa kategorikan si 16 personality ini sebagai sistem pakar. Kenapa? Karena dia memasukkan informasi dari pakar, dalam hal ini psikolog gitu ya. Psikolog secara teoritis dan membantu orang yang mengikuti tesnya untuk bisa mengetahui kepribadiannya berdasarkan yang dibagi menjadi 16 gitu. Jadi tidak perlu ada psikolog, kalian cukup menjawab pertanyaan tapi keluar hasilnya. Makanya saya bisa mengkategorikan si 16 personalities ini sebagai sebuah sistem pakar. Oke, baik. Untuk yang belum tahu ya, kalian boleh sambil lihat atau sambil dengar penjelasannya dulu. Nanti saya kasih waktu kalian untuk coba ya. Nah, jadi si 16 personalities ini sebenarnya ini merupakan
kalau mereka nyebutnya di webnya itu namanya Neris Type Explorer. Jadi nama sistemnya sebenarnya Neris ya. Nama sistemnya Neris Type Explorer. Ini URL-nya domainnya 16 personalities, mungkin supaya lebih memudahkan aja untuk dicari, untuk diingat gitu ya. Jadi nama sistemnya ini sebenarnya Neris Type Explorer. Neris Type Explorer ini udah di trademark ya, udah registered. Tapi ini merupakan pengembangan dari Myers-Briggs Type Indicator atau yang lebih populer dengan MBTI. Kalau tentang MBTI udah pernah dengar? Mungkin ada yang udah pernah dengar tapi belum coba tesnya. Ada yang pernah dengar tentang MBTI? Ada yang boleh resen lagi? Bisa jadi kan pernah dengar MBTI tapi belum coba web ini. Udah, coba saya mau lihat. Satu orang udah dengar MBTI. Harusnya yang 7 tadi ini udah pasti tahu tentang MBTI ya, kan udah coba. Ini harusnya lebih banyak dari 7. 9, 10, 11, 12 orang yang pernah dengar, 13 ya. Oke, belasan ya. Berarti lebih banyak sebenarnya yang mengetahui tentang MBTI dibandingkan si sistem ini. Karena bisa jadi kalian tahu MBTI-nya mungkin belajar dari buku gitu ya, atau dari website lain, atau dari medsos gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti masih ada ruang ya untuk menjelaskan ke yang belum tahu, ke 30 orang lainnya. Oke, yang udah tahu MBTI dan udah pernah nyoba ini nggak apa-apa. Saya coba jelaskan. Saya sharing lagi ke yang belum tahu. Jadi si MBTI ini adalah jenis psikotes yang dirancang untuk mengukur psikologi seseorang dalam melihat dunia dan mengambil keputusan. Nah ya, saya bukan psikolog ya, saya tidak mengerti konsep cara menghitungnya. Tapi dengan adanya sistem ini, saya bisa sharing ke kalian dan menerapkan ini, diimplementasikan di kelas kecakapan pribadi. Kenapa? Karena si MBTI ini dirancang memang untuk mengukur psikologis seseorang dalam melihat dunia dan mengambil keputusan. Cocok kan tadi dengan si tujuan kecakapan pribadi, bagaimana dia mengenali diri dan akhirnya bisa mengembangkan atau mengambil langkah dia dalam mengambil keputusan dan melihat dunia atau tujuannya. Sebenarnya metode dalam mengukur diri sendiri itu tentunya ada banyak ya. Yang jelas secara spesifik mungkin saya tidak berkompeten untuk menjelaskan itu karena ya kembali lagi itu bukan bidang saya. Tapi menariknya ini saya bisa sharing karena kita di ini adalah dalam bentuk sistem pakar dan bisa digunakan untuk pemula langsung ya. Kalian bisa langsung coba setelah ini, di kelas ini kita langsung coba. Oke, terus nah di metode MBTI ini buat yang belum tahu, jadi nanti terbagi menjadi 4 dimensi pemusatan ya. Ada dimensi yang memusatkan perhatian dibagi menjadi introvert dan extrovert. Lalu dimensi bagaimana memahami informasi dari luar, sensing dan intuition. Lalu dimensi menarik kesimpulan dan keputusan, ini dibagi menjadi antara thinking dan feeling, dan juga dimensi pola hidup ya, judging dan perceiving gitu. Nah ini MBTI-nya aja, tapi kalau misalnya udah implementasi ke Nerisnya, di antara 4 huruf ini pilihannya gitu, nanti ada belakangnya juga apa. Nah misalnya contohnya ini ya, 4 huruf ini terus di belakangnya ada T, terus satu lagi ada selain T apa ya, pokoknya ada 2 huruf kombinasinya gitu ya. Jadi sebenarnya ada 5 huruf nanti. Jadi si Neris itu sebenarnya dia dibagi menjadi 5 kategori ya. Jadi karena memang dia pengembangan dari si Myers-Briggs, terus di belakangnya ada satu pengkategorian lagi, jadi 5 big pembagian gitu ya. Oke, ya secara umum ya ini tadi ya dimensinya dibagi 4 gini, terus ada satu tambahan ya di belakangnya angka. Ya, jadi nanti di URL tadi kalian silahkan ikuti tesnya, lalu simpan atau download hasilnya ya, kurang lebih. Jadi nanti akan dilihat gitu persentase kuatnya di mana gitu ya. Nah ketika lebih condong apa, nah itu berarti nanti kodenya kalian ikut itu, misalnya di mind gitu,
Ini misalnya 68% gitu kan, berarti kan lebih tinggi dibandingkan ekstrovert, jadi kodenya masuknya I dan seterusnya gitu ya. Ya kalian bisa baca sendiri penjelasannya. Terus ada pilihan juga bahasa Indonesia misalnya kalian bingung. Nanti ini tuh kalau nggak salah bisa dilihat langsung hasilnya atau masuk email ya. Dulu pas pertama kali saya ikut tes ini bertahun-tahun dulu harus login dulu, tapi terakhir beberapa bulan lalu saya coba lagi, ini tidak perlu email ya kalau nggak salah. Ya apapun caranya yang penting nanti di save ya. Di save. Nah nanti dikategorikan. Nah ini mungkin infografis aja sih dia. Melalui tes ini informasinya, ini saya kutip dari Tirto ID, 60% laki-laki adalah pemikir, tapi tidak menutup kemungkinan 40%-nya itu perempuan bisa jadi pemikir ya. Contohnya termasuk saya gitu, ada di yang 40% itu. Lalu 65% perempuan adalah perasa, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga loh laki-laki yang perasa gitu. Dan that's okay karena saking banyaknya manusia gitu ya. Dan ini sebenarnya 16 itu kan masih cukup sedikit ya sebenarnya untuk membagi karakter manusia gitu ya. Tapi setidaknya itu yang paling mendekati pada suatu karakter tertentu. Ya, setidaknya kita bisa dalam hal ini mengeneralisasi lah, atau kalian bisa mengguidance gitu ya, kalian masuk ke yang mana. Ini mungkin akan ada sesuatu yang kalian perasaan aku nggak gini deh dalam suatu hal, tapi bisa jadi itu mewakili karena hasil akhirnya ini tadi ya berdasarkan jawaban kalian nih dari tesnya juga seperti itu ya, jadi guidance saja. Oke, nah mengenai hasil itu mau digunakan buat apa sih Bu? Ya setidaknya mengetahui kita atau kalian bagian dari satu dari 16 personality. Nah ini personality ini tidak mewakili gender ya, jadi INTJ ya contohnya bisa aja perempuan, ini hanya icon aja yang mewakili ya. Atau misalnya SP ini meskipun balerina ya bisa aja laki-laki ya, itu hanya icon aja yang mewakili sifat utama dari sebuah personality ya. Kategori 16 kategori gitu ya, silahkan. Nah nanti habis ini ya kalian cari tahu ya kalian masuk ke yang mana. Nah buat apa sih kita tahu ini? Misalnya ini salah satu tipe setidaknya, nah itu kita anggap aja jadi tools saya, jadi tools untuk melihat kalau misalnya kalian bingung membaca kan setidaknya kalian oh aku ini loh gitu. Dari kan ilmu itu kenapa bisa ada kesimpulan seperti ini karena adanya penelitian, adanya hasil dari memang bidang yang mencakup ini ya, bidang psikologi, bidang kemanusiaan gitu ya. Nah itu kan akhirnya kita tidak perlu sulit-sulit lagi mengkategorikan atau mengukur kita seperti apa. Nah salah satunya misalnya nih kalian ini tidak harus seperti ini ya, karena ini bukan patokan, tapi bisa jadi ini mungkin hasil survei kebanyakan setiap personality type misalnya lebih suitable atau lebih cocok di karir apa, tapi tidak harus jadi patokan. Mungkin ini lebih disesuaikan dengan sifatnya yang mungkin akan lebih mudah misalnya jika di bidang itu misalnya, tapi tidak harus menjadi patokan harus seperti itu ya. Karena balik lagi ini hasil ukuran manusia yang ada salah gitu ya. Seperti itu. Nah kita lanjut. Oke, sebelum kesini, jadi ini salah satu contohnya aja ya, mungkin kalian bisa baca lebih lanjut aja. Misalnya setelah tahu ini kalian jadi lebih tahu oh pengembangan tipenya kalian seperti apa, bisa dari pengembangan karir, terus mungkin cara kalian menyampaikan sesuatu, cara kalian komunikasi, atau justru kalian melihat teman jadi tahu oh dia karakternya gini, yang seperti ini baiknya kalau mau berkomunikasi seperti apa ya. Jadi dengan tahu karakter seperti ini tuh bukan cuma melihat diri sendiri tapi bisa dilihat ke yang lain. Oke, kita lanjut ya. Kita akhiri pertemuan ini setelah kalian latihan tadi dengan ada tugas ya.
dengan ada tugas. Ini masih jam 11 nih, jam 11. Mungkin kalian boleh, sebelum saya jelaskan, mungkin boleh sambil dicoba dulu. Seperti itu tidak lama ya. Mungkin hanya butuh sekitar waktu 5 menit. Silahkan dicoba dulu di 16personalities.com ya. Udah URL-nya saya berikan. Mungkin 5 menitan ya. 5 sampai 10 menit. Boleh dicoba dulu. Bosnya dari handphone juga mobile friendly sih. Mungkin kalau yang di handphone lebih bagusnya kalau di laptop ya, mungkin bisa di set gimana. Tapi kalau dari handphone, kalau login harusnya hasilnya kalau tidak salah masuk email, jadi tetap bisa diakses kalau yang login. Kalau yang nggak login ya itu tadi, mungkin harus di screenshot atau di print out PDF. Silahkan dicoba dulu ya. Sampai 11.05 ya, mungkin saya tanya lagi nanti. Jadi tugasnya apa? Ya, mengkomunikasikan. Nah, kalian mengkomunikasikannya lewat video aja ya. Jadi tadi kan kalian sudah self find ya. Self find melalui si 16 personality ini, kita mundur berarti ya dari ujung ke sini, terus balik lagi ke sini. Nggak apa-apa. Toh ini sebenarnya dalam menemukan kecakapan pribadi ini memang adalah sebuah siklus ya. Kita tidak bisa berhenti. Jadi makanya tadi kalau maju belum bisa, kita mundur dulu terus kita maju lagi. Nah, kalian kan harapan saya kan, keinginan saya tadi di sini untuk mengenal kalian nih. Terus kalian kan harus mengenali dulu keinginan apa yang harus disampaikan. Saya ingin kalian merespon ini dalam bentuk video ya. Selain untuk memudahkan untuk dalam hal ini kalau ditugaskan ya, kalian juga punya waktu yang lebih santai dalam mengungkapkannya gitu ya. Mungkin kalau ditanya langsung satu-satu terus diungkapkan di depan teman ngeblank gitu ya, kalian silahkan ambil waktu sendiri, text time untuk buat video sendiri ya. Nah, dalam menggali, menemukan informasi, mengolah, mengambil keputusan, memecahkan masalahnya, kita sudah dibantu ya sama website tadi. Pada akhirnya kalian sudah bisa self-find. Self-find, nah kalian gali lagi dari hasilnya itu, kelebihan dan kekurangan apa dari hasilnya gitu ya. Nah, dari situ kalian bisa menjadikan itu sebagai at least guidance. Kalau ada hal-hal yang memang kalian sadari, oh emang benar sih, tapi kalau misalnya kalian rasa kurang tepat deh, ya udah itu diabaikan dulu aja, daripada kalian jadi bertanya-tanya kok saya gini ya gitu ya. Yang kalian yakini benarnya aja dulu, itu supaya jadi modalnya kalian ya. Nah, detailnya seperti apa videonya, silahkan kalian perkenalkan diri sendiri ya, nama, asal, NPM-nya, terus paralel apa gitu. Terus kalian ceritakan karakternya itu seperti apa yang kalian pahami gitu ya. Kalian itu seperti apa. Atau kalau mau lebih spesifik sesuai dengan kecakapan pribadi, kalian boleh ceritakan kelebihan dan kekurangan kalian. Boleh dari MBTI dan atau ya. Kenapa saya tulis dan atau? Kalau kalian ngerasa kalian nggak cocok sama MBTI ya tadi, itu kan tulis aja. Boleh nggak pakai itu gitu ya. Analisis kalian aja gitu. Kayak misalnya contoh tadi
kok hasilnya aku introvert ya, perasaan aku extrovert, atau sebaliknya extrovert ya, perasaan aku introvert, atau justru kok tepat ya saya ada di antara dua itu misalnya. Jadi tuliskan aja gitu ya. Jadi sambil nanti kalian jelaskan dari hasil analisis MBTI ini setuju nggak gitu. Kalau misalnya nggak setuju ya hasil analisis sendirimu aja ya. Nah, berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang kamu sadari ada pada dirimu, nah harapan atau cita-citamu terhadap di masa depan ya, dalam jangka pendek atau jangka panjang ya boleh. Misalnya harapan untuk meraih skill tertentu boleh, atau cita-cita untuk sebuah profesi boleh, atau cita-cita ke sebuah tujuan gitu ya. Saya nggak mau membatasi ya gitu ya. Misalnya ini boleh apapun ya, ini boleh ke kemampuan, skill, boleh ke sebuah profesi gitu ya, atau tempat gitu, atau tujuan yang kalian deskripsikan sendiri itu boleh. Dan bagaimana rencana untuk mencapainya, karena ya lagi-lagi ya kan, untuk bisa meraih tujuan kita ini kan pasti kita dibantu oleh kelebihan, namun tidak menutup kemungkinan kekurangan kita itu ngikutin kita kan. Nah, gimana sih cara untuk mencapainya ya dengan kelebihan dan kekurangan ini? Silakan buat diupload di YouTube yang menarik ya. Silakan boleh ditambahkan teks sebagai penjelasannya, misalnya tidak selalu misalnya full videonya dari awal sampai akhir kalian menjelaskan, boleh nampilkan misalnya hasil analisisnya sambil di share gitu, tapi harus ada video kalian ngomongnya ya, dan kalian terlihat ya, karena ini untuk proses komunikasinya. Ini bantuan aja, boleh ditambahkan teks gitu ya, baik itu di subtitle atau misalnya ada tambahan halaman yang di-share ketika kalian bercerita. Durasinya singkat aja, 3-5 menit gitu ya. Nanti kumpulkan URL dan hasil MBTI-nya. Jadi saya buatkan formnya, saya susul infokan ya. Ya, silakan kalian buat videonya berdasarkan hasil MBTI tadi. Gitu sih mungkin untuk tugas perdana kali ini, sebagai awal pembuka kalian mengenal diri sendiri dan saya mengenal kalian juga gitu ya. Gitu.